Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab hadis Arba'in Nawawi. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabatnya, juga kepada muallif kitab hadis Arba'in Nawawi, juga kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita dimudahkan oleh Allah dalam mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabil kiram. Al-Fatihah. Wa thumma ila hadratil imamil allamatil mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf bin Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhi. Al-Fatihah. Wa summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Sampai halaman berapa? 55. Halaman 55 hadis ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-hafidhu Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf bin Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Al haditsur rabi'u wal ishruna. Al hadisu hadis, ar-rabi'u 4, wal ishruna 20, jadi 24. Hadis ke-24. An Abi Dzarrin Al-Ghifari, An
Abi Dzarrin dari Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi hadis diceritakan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, radhiyallahu semoga Allah meridhoi anhu Abu Dzar Al-Ghifari, atau semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima di dalam, yarwihi meriwayatkan, an rabbihi dari Tuhannya, azza wa jalla, azza yang maha perkasa, wa jalla dan maha agung, annahu bahwa dia kembali pada Tuhannya, qala berkata, qala berfirman, qala berfirman, ya ibadi, ya wahai ibadi hamba-hambaku, ini sesungguhnya aku haramtu, aku telah mengharamkan, az-zulma kezaliman, ala nafsi, ala atas nafsi diriku, wa ja'altuhu, wa ja'altu dan aku telah menjadikan, hu kezaliman, bainakum di antara kalian, muharraman diharamkan, fala maka janganlah, tadzalamu kalian saling dolimi, ya ibadi wahai hamba-hambaku, kullukum kalian semua, dhallun tersesat,
Illa kecuali man orang hadaituhu yang aku beri hidayah fastahdu maka mintalah kalian petunjuk ni kepadaku ahdikum maka aku tunjuki kum kalian ya ibadi wahai hamba-hambaku kullukum kalian semua jaimun lapar illa kecuali man orang at'amtuhu yang aku beri makan fastad'imu maka mintalah kalian makan ni kepadaku ut'imkum maka aku beri makan kum kalian ya ibadi wahai hamba-hambaku kullukum kalian semua arin telanjang illa kecuali man orang kasautuhu yang aku beri pakaian fastaksuni fastaksu maka mintalah kalian pakaian ni kepadaku aksukum maka aku beri kalian pakaian
Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum, sesungguhnya kalian semua, tukhti'una, telah melakukan kekeliruan, billaili, pada waktu malam, wan nahari, dan waktu siang, wa ana, dan aku, aghfiru, mengampuni, al-dzunuba, dosa-dosa, jami'an, semuanya. Oke, dosa-dosa jami'an, semuanya, termasuk dosa kecil, besar, yang samar atau terang-terangan. Fastaghfiruni, maka mintalah kalian pengampunan atau ampunan ni kepadaku. Aghfir, maka aku akan ampuni, lakum, kalian semua. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum, sesungguhnya kalian semua, lan tablughu, lan tidak, tablughu, akan sampai kalian, atau akan sampai garis miring bisa kalian, dzurri, menjadikan kemelaratan kepadaku, fatadzurruni, fatadzuru, yang dapat kalian lakukan kemelaratan itu, ni kepadaku. Jadi yang dimaksud kata dzurru atau kemelaratan ini adalah
sesuatu yang membahayakan. Fatadzurruni, yang dapat kalian lakukan kemelaratan itu ni kepadaku. Walan tablughu, walan dan tidak tablughu, kalian akan bisa naf'i, memberiku manfaat, fatangfa'u, maka yang dapat kalian lakukan kemanfaatan itu ni kepadaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau seandainya anna, bahwa awwalakum, orang yang pertama di antara kalian, wa akhirakum, dan orang terakhir di antara kalian, wa insakum, dan golongan manusia kalian, wa jinnakum, dan golongan jin kalian, kamu, mereka semua, ala, ada pada, atqo, ketakwaan, qalbi, hati, rojulin, seorang, wahidin, salah satu, atau rojulin wahidin, salah seorang, minkum, di antara kalian, ma zada, ma tidak akan zada bertambah, ma zada tidak akan bertambah, zalika, hal itu, fi, pada, mulki, kerajaanku, syai'an, sedikit pun, ya ibadi, wahai hamba-hambaku,
Lau seandainya anna bahwa awalakum orang yang pertama, kum di antara kalian, wa akhirakum dan orang yang terakhir, kum di antara kalian, wa insakum dan golongan manusia, kum di antara kalian, wa jinnakum dan golongan jin di antara kalian, kanu mereka semua, ala ada pada, afjaro orang yang paling durhaka, kolbi hati, rojulin seorang, rojulin wahidin salah seorang. Jadi makna salah seorangnya adalah rojulin, wahidinnya salah. Jadi rojulin wahidin salah seorang, minkum di antara kalian, mana koso, ma tidak nakoso akan mengurangi, zalika hal itu, min dari, mulki kerajaanku, syai'an sedikit pun, ya ibadi wahai hamba-hambaku, lau seandainya anna bahwa awalakum orang-orang yang pertama, kum di antara kalian, wa akhirakum dan orang-orang yang terakhir, kum di antara kalian, wa insakum dan golongan manusia kalian, wa jinnakum dan golongan jin, kum di antara kalian, kamu semua berdiri, fi so'idin, fi di atas so'idin bukit,
wahidin sebuah, jadi fi so'idin wahidin di atas sebuah bukit. Fa'as'alu maka mereka meminta ni kepadaku, fa'atoitu maka akan aku beri, kulla setiap, wahidin satu, mas'alah tahu permintaannya, maka tidak nakoso berkurang, zalika hal itu, mimma dari apa, indi yang ada di sisiku, illa kecuali kama seperti halnya yang kusu menguranginya, al-mikhyatu jarum, idza ketika udkhila dimasukkan, al-bahra di samudra, samudra al-bahra di samudra atau laut atau lautan. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, innama bahwa hiya itu a'malukum adalah amal-amalmu semua, uhsiha akan aku perhitungkan, lakum untuk kalian, summa kemudian, uwaffikum akan aku beri balasan, kum kalian, iyyaha yaitu amal-amal, faman barang siapa wajada
banyak mendapatkan khairon, kebaikan, falyahmadi, maka seharusnya memuji Allah, kepada Allah. Waman, dan barang siapa wajada, banyak mendapatkan ghaira dzalika, ghaira selain dzalika itu, fala, maka jangan sekali-kali yalumanna, mencela, illa, kecuali nafsahu, dirinya, rawahu, telah meriwayatkanhu hadis siapa? Muslimun, Imam Muslim. Saya jelaskan hadis ini hadis namanya hadis qudsi. Jadi ini adalah firman Allah, tetapi yang menyampaikan redaksinya adalah Nabi. Jadi firman Allah yang tidak tercatat di dalam Al-Quran namanya hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Inilah hadis qudsi. Jadi ini sebenarnya firman Allah, tetapi yang menyampaikan adalah Nabi Muhammad. Nah, di dalam firman Allah, Nabi ini ada memberikan pesan kepada kita tahrimud dzulmi, yaitu keharaman zalim. Jadi kita nggak boleh berbuat zalim, zalim yang besar maupun kecil. Nah, keharamannya zalim ini, haramnya zalim dan keharusan menegakkan keadilan kepada semua manusia. Pesannya Allah ya kepada kita yang disampaikan oleh Nabi, kita ini harus berbuat adil ya kepada siapapun, pokoknya mereknya masih manusia, harus berbuat adil, tidak peduli dia muslim atau non muslim. Maka kita wajib dan diwajibkan oleh Allah untuk berbuat baik dan tidak boleh menzalimi. Contohnya kalau ada orang jatuh di jalan, ditanya dulu mau nolong, kamu Islam apa enggak? Nah, ini namanya zalim. Kemudian kita mau berangkat ke masjid Jumatan, tiba-tiba di tengah jalan ada orang kecelakaan parah. Kira-kira kita tolong dulu apa Jumatan dulu baru nolong orang? Oke. Jadi kalau kita ngerti hadis ini, berarti ya nolongin orang dulu baru berangkat Jumatan. Wah, waktunya mepet Gus, nggak mungkin. Ini kan juga umat manusia, ya, hamba-hambanya Allah yang wajib kita tolong. Makanya kalau mendapati hal yang seperti itu, yang menolong orang kecelakaan dulu. Nah, kalau nggak ketemu Jumat bagaimana? Ya diampuni oleh Allah, nggak Jumatan. Kalau kita Jumatan dulu, ya, mementingkan Jumatan, terus orang itu mati, maka kita juga berdosa ketika orang itu mati karena tidak kita tolong. Nah, ini termasuk yang namanya kezaliman. Allah juga berpesan melalui hadis ini
Semua manusia apapun sukunya, bangsanya, semua itu bergantung kepada Allah. Kalau nggak diberi kesehatan, ya nggak sehat. Kalau nggak diberi kekayaan, ya nggak kaya. Kalau nggak diberi kepandaian, ya nggak akan mungkin pinter. Kalau tidak diberi kesuksesan, nggak mungkin orang itu sukses. Kalau nggak diberi kecerdasan, nggak mungkin orang itu juga cerdas. Jadi semua kita sebenarnya adalah tersesat, ya. Allah mengatakan semua kalian itu adalah orang-orang yang tersesat, kecuali orang yang diberi hidayah. Ya. Kita nggak akan bisa makan kalau Allah nggak mengizinkan kita bisa makan. Biasanya makan enak, tapi tenggorokannya dibikin sariawan, ya sudah nggak bisa makan. Allah juga menyampaikan di dalam hadis qudsi ini, semua manusia ya, yang ada sejak manusia pertama sampai yang terakhir nanti menjelang hari kiamat, semua berbuat baik, itu pun tidak akan menambah kekuasaannya Allah. Ya, tidak akan menambah kebaikan-kebaikan itu, nggak ada pengaruhnya pada kekuasaan Allah. Allah tetap berkuasa. Semua orang berbuat jelek dari pertama manusia yang pertama sampai terakhir juga tidak akan berpengaruh pada kekuasaan Allah, nggak akan berkurang kekuasaannya. Semua amal-amal baik kita dan amal jelek kita juga akan dicatat dan diperhitungkan Allah nanti di akhirat. Ya, kalau yang kita beramal baik akan mendapatkan pahala. Kata Allah, kalau kamu tidak ada kebaikannya sama sekali, ya jangan melakukan hal-hal yang zalim supaya tidak berat di akhiratnya nanti. Ini disampaikan juga oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa Nabi menyampaikan hal seperti ini? Karena kita nanti juga akan menghadapi hal yang sama sebagaimana yang dihadapi Nabi, para sahabat, yaitu kekacauan politik. Kekacauan politik seperti sekarang ini kan kekacauan politik di mana-mana. Yang di luar negeri ya itu luar biasa. Ya alhamdulillah kita punya negara ini sangat aman. Ya kekacauannya tingkatnya masih bisa diatasi polisi untuk nggak sampai perang. Kata Sayyidina Ali, kalau kita menghadapi situasi yang seperti ini, inilah yang disampaikan Sayyidina Ali. Qala Sayyidina Ali radhiyallahu an, kun fil fitnati kabadil labuni la dhahrun fayurkaba wala dharun fayuhlaba. Jadi kata Sayyidina Ali, kalau kamu berada di dalam kekacauan sosial dan politik, jadilah seperti unta remaja yang tak berbumbung, ya cukup kuat untuk ditunggangi dan tidak pula bersusu untuk diperah susunya. Ya. Jadi kalau ada kekacauan politik, yang pinter jangan menampakkan kepandaiannya, yang kaya jangan menampakkan kekayaannya. Nanti hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang membuat situasi ini kacau. Dengan ketika kekacauan politik mulai reda-reda, terus dikasih garapan sawah sama Pak Lurah, ya seneng menengai. Ya, tadinya benci sekali sama lurahnya, ya ngritiki lurahnya. Terus dikasih garapan bengkok, wis meneng. Berarti kan tujuannya memang garapan bengkok. Yang skalanya besar, dulu mengkritiki Pak Lurah, kasih garapan tambang menengai. Ya diem saja kasih tambang. Ini kan sama yang kita hadapi. Ya untunglah kita ada di balik tembok.
Di zaman nenek moyang, orang-orang mengkritiki lurahnya itu ujung-ujungnya kan minta garapan sawah. Nah, lurah kalau di desa itu kan nggak dapat gaji tapi dapat bungkok tanah ganjaran yang digarap. Rakyatnya sering kritiki Pak Lurah, ya akhirnya lurahnya merangkul orang-orang yang mengkritiki dia. Nah, akhirnya dikasihlah garapan sawah. Sekarang kan ngetren, kritiki Pak Lurah dikasih garapan sawah yang lebih besar namanya tambang. Alasannya untuk membantu umat. Umat gak dikasih tambang masih hidup kok. Nah, inilah kekacauan politik. Ya Nabi sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu akan terjadi hal-hal yang serupa lagi muncul. Raja-raja kecil di zaman Nabi juga sama mengkritiki raja besar, ujung-ujungnya juga ingin dapat garapan sawah. Ya lumayan kemarin yang garap sawah bertahun-tahun, akhirnya topi kuning sama topi putihnya diserahkan. Ya, tapi jenengan harus hati-hati, nggak perlu garap tambang lah untuk cari hidup. Itu tambang digarap semua, ya nggak mungkin kita kecipratan. Kata Allah, nikmat yang diberikan Allah, andai kata semua manusia, jin, setan, iblis, semuanya berdiri di atas bukit, di atas gunung, semuanya meminta kepada Allah, apa yang dimiliki oleh Allah tidak akan habis. Jadi karunia-Nya Allah dengan permintaan makhluknya itu sama dengan jarum dicelupkan ke samudra, kemudian diangkatlah jarum itu. Ya perbandingannya ya airnya cuma air yang nempel ke jarum, jadi nggak akan berubah. Jangankan samudra, jarum dimasukkan ke gelas, ya, ditarik jarumnya, gelasnya itu airnya tidak akan berkurang. Nah ini yang diisyarahkan oleh Allah. Ya jenengan yang tidak dapat garapan sawah ya sudahlah, tenang saja, nggak usah ingin garap-garap sawah. Sekarang kan ngetren dapat garapan sawah semua. Nah inilah karena apa? Kita setiap malam, setiap siang, kita juga punya kesalahan-kesalahan kepada Allah. Biasanya orang banyak itu akan terkumpul di dalam satu titik di hati orang yang menjadi idolanya. Orang kalau mengidolakan artis Korea ya mulai potongan rambutnya, apapun yang dipakai fashionnya ya diikuti. Orang kalau mengidolakan tokoh agama A ya apapun yang dilakukan, mulai fashionnya apanya ya diikuti. Jadi semua seperti itu. Ini yang disampaikan Allah kepada Nabi, ya kayaknya hampir sama dengan apa yang kita hadapi hari ini. Ini namanya hadis qudsi. Allah berpesan kepada kita tidak boleh berbuat dolim. Hanya royokan sawah akhirnya dolimi yang lain. Oke, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Al-hadisul khamisu wal ishruna. Hadis ke-25. Al-khamis 5 wal ishruna 20. Ini masih dari Abu Dzar Al-Ghifari. An Abi Dzarrin, hadis diceritakan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoinya. Aidon juga
Kalau diterjemahkan, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, anna bahwa unasan sejumlah orang min dari ashabi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu mereka berkata lin nabi kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, yang betul ya Rasulullah, itu salah harokat ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba telah pergi siapa ahlut tusuri ahlu orang-orang at-tusuri kaya, jadi orang-orang kaya telah pergi. Bil ujuri dengan membawa pahala-pahala, yusalluna mereka sholat, kama sebagaimana nusolli kami sholat, wa yasumuna mereka puasa, wa yasumuna mereka puasa, kama sebagaimana nasumu kami puasa, wa yatasaddaquna mereka bersedekah, bifuduli dengan kelebihan amwalihim harta mereka,
Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalaisa bukankah qad telah ja'ala menjadikan siapa Allahu Allah lakum bagi kalian ma sesuatu tasaddaquna telah menjadikanmu sedekah inna bahwa bikulli setiap tasbihatin tasbih sodakotan adalah sedekah. Ya, sodakotan menjadi sedekah. Wa kulli dan setiap takbiratin takbir sodakotan adalah sedekah. Wa kulli dan setiap tahmidatin tahmid sodakotan adalah sedekah. Wa kulli dan setiap tahlilatin tahlil sodakotan adalah sedekah. Wa amrin dan amar atau perintah bil ma'rufi kebaikan atau amar ma'ruf. Wa amrin dan perintah bil ma'rufi kebaikan sodakotan adalah sedekah. Wa nahyin dan melarang ankarin kemungkaran sodakotan adalah sedekah. Wafi dan di dalam bud'ai setiap kelamin garis miring kemaluan ahadikum salah satu kalian sodakotan adalah sedekah. Qalu mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati apakah dengan menyalurkan
ahaduna, salah satu dari kami, syahwatahu, syahwatnya, wa yakunu, dan ada, lahu, baginya, fiha, di dalam syahwat, apa, ajrun, pahala, qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitun, coba tunjukkan kepadaku, lau, seandainya, wado'aha, disalurkan syahwat itu, fi haramin, di dalam keharaman, akana, apakah ada, alaihi, baginya, wizrun, dosa, fakadzalika, demikian halnya, idza, jika, wado'aha, menyalurkan, fil halali, pada kehalalan, kana, maka ada, lahu, baginya, ajrun, pahala, rawahu muslimun, rawahu, telah meriwayatkan hadis, siapa, muslimun, Imam Muslim. Ya, saya jelaskan hadis ini riwayat orang miskin iri kepada orang-orang kaya. Ya, kalau bahasa kita, ya Rasul, enak jadi orang kaya itu, mereka pergi kemana-mana dapat pahala. Kalau kami orang-orang miskin ini, ya dapat pahalanya sholat, puasa. Mereka juga puasa, sholat sama dengan sholat kami. Mereka puasa juga sama dengan puasa kami. Tapi mereka bisa bersedekah karena kelebihan harta mereka. Sedangkan kami orang-orang miskin ini tidak bisa bersedekah karena nggak punya apa-apa. Nah, Nabi menunjukkan, bukankah Allah telah menjadikan buat kalian sesuatu yang bisa disedekahkan? Apa yang pertama? Yakni inna bikulli tasbihatin shadaqatan. Jadi tasbih, kita baca tasbih subhanallah, 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 itu sedekah. Kalau melihat sesuatu yang menakjubkan terus mengucapkan subhanallah, itu adalah sedekah.
melihat sesuatu yang mengherankan, Allahu Akbar, sedekah. Tapi ini kan ucapan-ucapan orang-orang miskin kepada Nabi, keluhan-keluhan orang miskin kepada Nabi. Ya sama, saya juga sering dikeluhi orang-orang yang miskin. Gus, jamaah kalau kaya kitab saja bisa beli ya, kalau saya kitab digratisi Gus. Terus kitabnya distempel, ini adalah sedekah jariah si anu ya. Kenapa takbir kita nggak bisa menjadi nilainya, tidak bernilai sedekah? Kita kan paham makna takbir. Takbir itu kan Allahu Akbar. Nah, tapi ketika mengucapkan kalimat takbir tidak menjadi sedekah. Karena ketika kita bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, kita ini masih merasa lebih besar daripada Allah, gak pernah merasa lebih kecil daripada Allah. Ketika kita bertakbir dan kita menyadari bahwa yang maha besar adalah Allah, kita kecil, nah, jadi barulah dapat nilai sedekah. Cirinya apa? Dulu orang-orang soleh, ya sepeninggal Nabi, ya para sahabat ketika sholat Allahu Akbar, banyak sekali sahabat langsung pingsan. Karena mereka sadar bahwa dirinya tidak lebih besar daripada Allah, dia kecil sekali. Ya bandingannya sama dengan air laut dengan tetesan air dari jarum. Kita ketika takbir Allahu Akbar tidak pernah merasa bahwa Allah itu yang besar, tapi malah merasa kita yang hebat daripada Allah. Ketika Allahu Akbar yang kita ucapkan, yang kita ingat bukan Allah, tapi selain Allah. Tasbih, kenapa tasbih kita mensucikan Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tasbih kita tidak pernah menjadi sedekah, tidak pernah bernilai sedekah. Mensucikan Allah itu kan yang maha suci, ya Allah itu sendiri, ya bukan kita. Tapi kita kadang merasa lebih suci daripada Allah. Ya dikatain orang sedikit itu sudah marah. Wah di sini orang ini lah. Ini kan kita nggak pernah merasa hina di hadapan Allah, tapi merasa lebih suci daripada Allah. Maka kalau kita masih punya pemikiran dan terbersit di dalam hati seperti itu, kita bertasbih setiap selesai sholat, subhanallah, 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 subhanallah 33 kali, nggak akan ada artinya. Lisannya mengucapkan subhanallah, 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 tapi di dalam hatinya mengatakan subhani, 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 maha suci aku, maha suci aku, ya. Akhirnya nggak dapat nilai sedekah, karena yang ingin disucikan adalah dirinya sendiri. Dihina orang, marah-marah, kan merasa kita orang yang paling suci di muka bumi, makanya kita marah. Ciri kalau dihina orang marah, berarti di dalam hati kita merasa paling suci. Gak ada orang baik di kampung ini kecuali aku. Maka ketika mengucapkan subhanallah, subhanallah, tidak dinilai sedekah oleh Allah. Karena apa? Hati kita mengatakan subhani, subhani, maha suci aku, maha suci aku, bukan maha suci Allah. Ketika tahlil, banyak kita ini malam Jumat ya tahlilan la ilaha illallah, sampai terbentuk namanya ritual tahlilan. Tahlil juga tidak pernah menjadi sedekah, ya tidak bernilai sedekah. Karena apa? Ketika kita merasa
sebagai manusia, sebagai orang yang berkuasa, memiliki segala-galanya, maka ucapan-ucapan kita bentuknya tahlil itu tidak akan dinilai sedekah oleh Allah. Ya, mumpung berkuasa semuanya dilakukan, ya ini akhirnya tidak dapat nilai sedekah. Ketika kita mampu mengatakan bahwa Tuhan itu hanya Allah, yang berkuasa adalah Allah, ya. Ketika mengucapkan tahlil kita akan mendapatkan nilai sedekah. Makanya ketika pulang tahlilan gak dapat sedekah gak apa-apa, tapi dapat nilai barokah. Barokah dalam bahasa Jawa namanya berkah. Ya, ulama dulu tahu, sudahlah kamu walaupun gak ikhlas dikit, tapi kamu dapat barokahnya tahlilan, pulangnya dibawain berkat. Oke. Ini kan kisahnya orang-orang miskin yang iri kepada orang kaya di masa Nabi. Ya sampai masa sekarang pun juga sama, orang miskin kalau lihat orang kaya kan enak sekali. Orang kaya itu ya kemana-mana naik mobil, naik motor, di rumahnya pakai AC, nah keluar rumah naik mobil, mobilnya ada AC. Ketika mau ngopi, makan di rumah makan mewah, AC. Kalau orang miskin di rumahnya nggak ada AC, adanya kipas angin baling-baling, panas, keluar rumah naik kendaraan panas. Nah, orang-orang miskin itu iri melihat orang kaya. Enak ya orang kaya kemana-mana yang antar sopir. Nah, kalau orang miskin nyetir sendiri. Nabi mengatakan, tunjukkan kepadaku mana ada hal-hal yang tidak bernilai. Kemaluanmu aja itu lebih bernilai sedekah kalau kamu mampu menggunakannya. Ketika pasangan suami istri, suaminya mengajak dia berhubungan biologis, kalau tidak menolak dinilai sedekah oleh Allah. Kalau menolak, ya tidak dinilai sedekah oleh Allah. Jadi amalnya akan terputus sia-sia. Nah, ini kisahnya orang miskin iri kepada orang kaya. Tetapi di dalam kisah ini Nabi juga menjelaskan, walaupun kita ini membaca tasbih sehari 10.000, kalau yang merasa lebih suci adalah kita, maka kita nggak akan dapat apa-apa. Jangankan nilai sedekah, nilai yang lain-lain ya nggak akan dapat. Kalau nilai sedekah aja nggak dapat. Merasa paling suci, paling terhormat, ya. Ketika kita mengucapkan tahmid, alhamdulillah, ya, kita nggak akan dapat nilai sedekah, karena lisan kita mengucapkan alhamdulillah, hati kita mengucapkan alhamdulillah, ya. Seharusnya yang dipuji itulah aku. Nah, ketika kita menyumbang, ya, memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain, ya, kemudian orang yang kita beri tidak mengucapkan terima kasih, hati kita masih mengatakan ini orang dikasih sesuatu nggak tahu diri, bilang terima kasih aja enggak. Berarti kan jenengan menuntut orang itu bertahmid kepada jenengan, ya, orang itu kita menuntut orang lain bertahmid kepada kita. Kita mampu memberikan hal-hal sesuatu yang baik kepada orang lain, itu hakikatnya kan Allah. Orang itu mau mengucapkan terima kasih atau tidak ya urusannya dia. Urusan kita kan hanya menyalurkan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk disalurkan kepada orang lain. Intinya anugerah itu anugerahnya orang lain yang dititipkan kepada kita.
Tidak mengucapkan tidak apa-apa, wong itu anugerah bukan punya kita, kan punyanya Allah. Makanya ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya gak dapat pahala ya. Kita kan diajari oleh Nabi setiap selesai sholat kan baca istighfar, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bis salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ilahi rabbi anta maulana, subhanallah 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 subhanallah. Maha suci Allah, maha suci sampai 33 kali. Tapi kita masih merasa lebih suci daripada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jam takmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kalau berbuat sesuatu, kita masih ingin dipuji orang lain. Nah, berarti kita bertahmid itu tidak untuk Allah, tapi untuk diri kita. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Monggo yang di sini monggo. Tentang diskusi. Diskusi ini berarti betul kitabnya khusus kali diskusi. Oke. Ini ada pertanyaan hadis qudsi, apakah ada kitab khusus hadis qudsi? Itu saya punya itu kitab khusus, satu kitab itu isinya hadis qudsi. Okay. Jadi oleh imam-imam ahli hadis, hadis qudsi dikumpulkan di dalam satu kitab namanya kumpulan hadis qudsi. Kemudian hadis dhaif juga dikumpulkan di dalam satu kitab namanya hadis dhaif dan maudhu. Itu ada, itu banyak kitabnya. Ada kumpulan lagi hadis dhaif tapi populer, diamalkan oleh orang banyak, padahal itu dhaif. Itu ada ya. Jadi sudah dikumpulkan oleh ulama terdahulu, sokeh dikumpulkan pada kitab sokeh. Yang paling terkenal kan Imam Bukhari, Muslim ya. Itu saya hadis-hadisnya di madhab ahlu sunnah wal jamaah insya Allah punya semua ya, sampai musnad ini punya semua. Jadi itu hadis semua lengkap, sunat-sunatnya dalam hadis lengkap ya, itu kita punya semua. Jadi kita tinggal baca sebenarnya, karena ulama terdahulu sudah memilah dan memilih dipisahkan. Oh ini hadis sahih ya, ini hadis tingkatannya hasan, kemudian ada hadis qudsi okay. Jadi hadis qudsi itu sebenarnya firman Allah, hanya saja yang menyampaikan adalah Nabi okay. Jadi yang meriwayatkan adalah Nabi. Jadi apa yang disampaikan Allah, yang meriwayatkan Nabi namanya hadis qudsi. Al-Qudus itu adalah Asmaul Husna Allah yang maha suci. Jadi itu ucapan Allah yang maha suci yang tidak ditulis menjadi satu dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu yang membawa wahyu adalah malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Makanya kalimatnya ya apa yang disampaikan Jibril pada Nabi Muhammad. Jadi contohnya seperti begini. Kalau kita membaca surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah, itu Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sampaikan pada Muhammad, katakanlah bahwa Allah itu esa. Maka kalimatnya disampaikan langsung, Qul, katakanlah wahai Muhammad, Allahu Allah ahadun esa. Nah ini namanya periwayatnya malaikat Jibril yang menyampaikan wahyunya dari Allah. Makanya kalau malaikat Jibril ya dikatakan apa adanya, redaksinya yaitu seperti di Quran. Kalau hadis namanya hadis qudsi ya, yang menyampaikan ini Allah langsung kepada Nabi,
dan untuk disampaikan kepada kita dinamakan hadis qudsi. Jadi wahyunya Allah yang tidak tercatat di dalam Al-Quran. Ya, ada lagi? Mungkin yang lagi, silakan. Nggak keluar suaranya, dinyalakan dulu itunya. Waalaikumsalam. Jadi kenapa yang satu namanya ayat, yang satu namanya hadis? Jadi kalau ayat itu begini, kemarin kan sudah kita jelaskan ketika ngaji prosesnya dari Al-Jalil, ya, Al-Jalil kepada Lauh Mahfud, Lauh Mahfud kepada Qalam, ya, Al-Qalam kepada Jibril atau Jibril, Jibril kepada Al-Mustafa, yaitu Nabi Muhammad, ya, Nabi yang terpilih. Kemudian dicatatlah itu, ya, menjadi satu susunan ayat-ayatnya, namanya Al-Quran. Nah, ketika itu langsung dari Allah kepada Nabi, itu tidak dikategorikan ayat, tapi dikategorikan hadis, karena perawinya adalah Nabi, tidak melalui malaikat Jibril, ya. Jadi tidak melalui malaikat Jibril, maka tidak dimasukkan ke dalam susunan ayat per ayat. Kalau Al-Quran turunnya berkala, ya, berkala, ya, sesuai dengan kondisi pada waktu itu. Allah memberikan jawaban pertanyaan apa yang ditanyakan oleh umat manusia kepada Nabi. Sebagai contoh, ketika turun yang namanya surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad, pada waktu itu kan Nabi berhadapan dengan banyak orang yang memiliki keyakinan masing-masing, ya. Agama Nabi Ibrahim sudah tidak dianut oleh kebanyakan orang di zaman itu. Orang menyembah Tuhan-Tuhan yang mereka ciptakan sendiri. Kalau bahasa kita namanya agama-agama lokal. Nah, sehingga jawabannya untuk menghadapi tantangan itu dibutuhkan mukjizat, ya, sehingga mukjizatnya itu diturunkan Allah dalam bentuk ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Qul, katakan wahai Muhammad, Allahu Allah, Qul huwallahu ahad, ya, Allah itu Esa, Allahu Somad. Nah, ini ciri-cirinya kalau itu yang membawa malaikat Jibril dan dikategorikan sebagai wahyunya. Kalau hadis ini, nah, standarnya ya sama dengan apa yang disampaikan Nabi kepada para sahabat. Hanya bedanya ini Allah kepada Nabi langsung kepada umatnya. Kenapa tidak dimasukkan dalam Al-Quran? Yaitu karena yang meriwayatkan bukan malaikat Jibril, ya, yang meriwayatkan adalah Nabi. Maka susunan kalimatnya, redaksinya itu adalah redaksinya Nabi, okay?
Kalau yang di Quran itu redaksinya langsung dari Allah. Kalau yang di hadis qudsi itu memang firman Allah, tapi redaksinya itu yang menyampaikan adalah Nabi, sehingga tidak dicatat di dalam Al-Quran, dicatat dalam kitab hadis qudsi. Ya, kalau ingin baca ya beli kitab yang hadis qudsi, khusus hadis qudsi. Banyak sekali firman-firman Allah yang disampaikan kepada Nabi, ya, namanya hadis qudsi. Jadi itu pembedanya antara Al-Quran dengan hadis qudsi, ya. Karena yang Quran perawinya, periwayatnya Jibril, kalau hadis qudsi adalah Nabi Muhammad. Sehingga dibedakan, di dalam itu ada namanya Al-Quran, yang satu tetap dinamakan hadis, tapi di belakang ada Al-Qudsi. Al-Qudsi itu Asmaul Husna Allah, namanya Al-Qudus, yang maha suci. Jadi itu adalah ucapan Allah yang maha suci. Nah, itu antara Quran dengan hadis, ya. Kemudian kalau yang menyampaikan Nabi itu dari Nabi sendiri, nah, namanya hadis, ya, hadis. Kemudian ada yang seperti hadis tapi bukan ucapan Nabi, tapi ucapan para sahabat, namanya asar, ya, asar. Jadi ucapan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya itu boleh diikuti dan dijadikan dasar hukum. Namanya bukan hadis tapi asar, ya, alif sa ro, ya, asar, bukan asar tapi asar. Nah, itu kategori ucapan, ya sama, bahasanya itu mirip-mirip hadis, tapi yang menyampaikan bukan Nabi, yang menyampaikan para sahabat Nabi yang pernah hidup bersama Nabi semasa Nabi masih hidup. Nah, namanya asar. Kalau ucapan ulama namanya maqalah, ya, dawuh-dawuh, yaitu ucapan ulama. Jadi ada firman, ayat itu Quran, hadis qudsi itu kategorinya hadis, ya, perawinya Nabi Muhammad. Kalau asar ini adalah ucapan para sahabat. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, silakan. Ulama dahulu juga mengulangi hadis Nabi. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang sahih. Itu Allah maksud kalau hadis itu kiamat. Jadi tentang hadis itu yang bangun itu apa lagi tidak tahu. Oke, ada pertanyaan, bagaimana kalau hadis dhaif, apa boleh dijadikan dasar untuk amalan ibadah kita? Nah, kita perlu memahami artinya hadis dhaif. Jadi ada hadis dhaif itu yang hadisnya sebenarnya benar-benar Nabi yang menyampaikan, tapi syarat dan ketentuan tentang perawinya itu tidak memenuhi syarat, itu dikategorikan juga dhaif. Nah, kemudian ada yang memang betul-betul bukan Nabi tapi bahasanya mirip hadis, itu juga namanya dhaif. Yang dhaif itu kalimatnya, oke, redaksinya. Ada yang dhaif karena perawinya, oke. Jadi yang boleh dijadikan untuk motivasi, jadi itu nggak boleh. Kalau dhaif, hadis dhaif itu nggak boleh menjadi dasar hukum, tapi bolehnya hanya untuk memotivasi kita dalam semangat ibadah. Banyak sebenarnya hadis-hadis yang dhaif tapi populer di kita. Nanti kalau menjelang puasa Ramadan itu banyak hadis dhaif yang diamalkan tapi menjadi populer. Jadi hadis dhaif tidak boleh untuk dasar hukum, tapi hanya motivasi boleh. Nah, dhaif ada dua,
dhaif yang hanya redaksinya memang itu hadisnya Nabi, hanya menurut ilmu hadis perawinya yang tidak memenuhi syarat namanya dhaif. Kemudian ada yang betul-betul itu bukan ucapan Nabi, ya hadis palsu, ya ini sama juga masih kategori dhaif, ya. Makanya di Indonesia diterjemahkan yang satu palsu, itu bukan Nabi, ya. Orang dulu itu demi kepentingan politik, ya, membuat kalimat persis kalimatnya Nabi, sehingga di masa Imam Bukhari, Muslim itu tergugah untuk menseleksi hadis, karena banyak sekali hadis-hadis palsu yang kata-katanya ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah itu. Akhirnya Imam Bukhari, Muslim menseleksi hadis dengan sangat ketat. Makanya Imam Bukhari itu mendatangi orang, wah di sana ada si fulan ulama itu punya hadisnya Nabi banyak. Ditanya. Akhirnya Imam Bukhari sampai di depan rumahnya, ketemulah si fulan ulama itu meludah ke arah kiblat. Itu sudah tidak dijadikan dasar, hadisnya tidak diambil oleh Imam Bukhari. Kalau orang betul-betul memahami hadis Nabi, pasti mengikuti apa yang dilakukan Nabi. Nabi tidak pernah meludah ke arah kiblat, tidak pernah meludah ke arah kanan. Jadi itu nggak diambil walaupun dia punya banyak hadis. Itulah perawinya yang dianggap dhaif. Jadi untuk motivasi ibadah boleh, untuk motivasi ibadah. Tapi kalau untuk dasar hukum fikih mengambil dasarnya hadis dhaif tidak boleh. Tapi ya belum banyak yang diterjemahkan ya, Mak. Kelemahan kita ini kan karena banyak teksnya masih teks Arab. Kalau jenengan nggak bisa membaca kitabnya, ya punya kitab banyak ya rugi, nggak bisa baca. Mungkin yang lain. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan satu hadis lagi. Hadis berikutnya. Al hadisus sadisu wal ishruna, hadis ke-26. An Abi Hurairah, hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata Abu Hurairah, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu setiap sulamai, persendian tubuh, setiap persendian tubuh, minan nasi, dari manusia, alaihi, padanya, sodaqotun, ada sedekahnya, kulla yaumin, kulla setiap yaumin, hari, tatlu'u, terbit, fihi, dalam setiap hari, asyamsu, matahari,
ta'dilu mengadili, garis miring mendamaikan, bainal isnaini baina diantara al isnaini dua orang, shadaqatun adalah sedekah, wa tu'inu dan kamu membantu, ar-rajula orang lain atau orang, wa tu'inur rajula dan kamu membantu orang, fi dabbatihi fi dalam dabbatihi kendaraannya, fatahmiluhu maka kamu mengangkat untuknya, alaiha ke atas kendaraan, atau tarfa'u kamu angkat, lahu orang itu, alaiha ke atas kendaraan, mata'ahu barang-barang bawaannya, shadaqatun adalah sedekah, wal kalimatut thayyibatu dan kalimat yang baik, shadaqatun adalah sedekah, wa kullu dan setiap khotwatin langkah, tamshiha kamu berjalan, ila sholati untuk sholat, shadaqatun adalah sedekah, wa tumitu dan kamu menghilangkan, al-adza gangguan, adza itu artinya bisa sakit tapi ini gangguannya, anit toriki di jalan, shadaqatun adalah sedekah, rawahu meriwayatkan hu hadis siapa? Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun dan Imam Muslim. Ya, saya jelaskan hadis ini ajaran kehidupan sosial dari Nabi kepada kita dan ajaran sosial dari Nabi kepada kita untuk diri kita sendiri, ya. Untuk orang lain juga untuk diri kita sendiri. Kenapa salah satu di antara organ tubuh kita sakit?
Itu karena tidak pernah disedekahi. Makanya karena nggak pernah bersedekah atas nama Allah, akhirnya bersedekah atas nama dokter, ya, bersedekah atas nama klinik, rumah sakit dan sebagainya. Jadi pada setiap persendian dari organ tubuh kita itu ada sedekahnya. Makanya ya, orang-orang terdahulu itu titik-titik selamatan, dikit-dikit selamatan, karena itu mensedekahi ya. Jadi yang dia sampaikan Nabi itu, di setiap persendian kita ini ada sedekahnya. Kenapa kepala kita pusing? Wah, terlalu mikir banyak ya. Para pengusaha punya karyawan ribuan, itu juga pusing mikirkan nasib karyawannya. Tapi seharusnya kalau kita memforsir organ tubuh kita, organ tubuh itu juga harus diberi sedekah. Orang-orang itu kan sedekahnya apa? Refreshing, pergi ke satu tempat untuk wisata, itu bukan mensedekahi organ tubuh kita ya. Itu memforsir, masih kategori memforsir. Kita makan nasi kebanyakan, makan ini kebanyakan ya, minum ini kebanyakan, akhirnya ada hal-hal yang tidak pernah kita sedekahi. Kita hanya menuruti hawa nafsu, akhirnya kolesterolnya tinggi, asam urat tinggi, darahnya tinggi. Kita itu harus mengistirahatkan organ tubuh setahun sekali. Makanya Allah memerintahkan puasa itu supaya kita tidak terlalu memforsir ya. Terus plesir liburan dijadwal setiap tahun sekali. Ternyata liburan itu tidak mensedekahi sendi-sendi tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Kata organ tubuh yang lain, iya memang diajak plesir-plesir hanya sekejap saja kita fresh, pulang dari wisata ya balik ngeluh lagi, balik pusing lagi. Bagaimana cara mensedekahi organ-organ tubuh kita? Di dalam kitab itu, dan ini dibuktikan oleh orang-orang modern, kalau ingin sehat itu bukan olahraga, tapi isi otak itu yang perlu disedekahi, diistirahatkan. Kita mau istirahat, contohnya begini. Kan kita diajarkan oleh Allah puasa Senin Kamis kan sunnah, beberapa puasa sunnah. Ternyata kalau kita rajin puasa Senin Kamis, kelebihan-kelebihan zat makanan dan kelebihan-kelebihan sesuatu yang akibat kita memforsir diri sendiri itu akan hilang. Karena apa? Ya karena dimakan oleh organ tubuh itu sendiri. Ketika organ tubuh kita membutuhkan makanan, tapi ketika puasa, kita puasa, maka yang ada di dalam tubuh itu yang diserap oleh tubuh itu sendiri. Ya, kolesterolnya diserap lagi, akhirnya habis. Nah, ini yang dimaksud sedekah. Makanya nenek moyang kita, khususnya orang Jawa, itu kan selalu ada yang namanya selamatan untuk menyelamati dirinya. Ya, mulai kepala, pundak, lutut, kaki itu disedekahi. Ini ya sedekah buat ini saya. Makanya di hadis lain kalau kita sakit itu disuruh mengeluarkan sedekah oleh Nabi.
Tapi sedekah kita nggak pernah sedekah ke fakir miskin, orang duafa. Sedekah kita kepada dokter rumah sakit, kepada alat-alat medis yang canggih-canggih. Nah sekarang tuntutannya apa yang disampaikan Nabi? Kalau orang beriman ya percaya apa yang disampaikan Nabi. Kalau kita nggak beriman walaupun muslim, ya kita menempuh jalan yang rasional dulu, ya, yang masuk akal dulu. Masa orang sakit kok hanya obatnya sedekah? Ya. Makanya ketika dulu kita sehat tidak mau sedekah, ya, untuk kepentingan diri kita sendiri, maka satu ketika harta itu pun juga akan diambil oleh Allah untuk disedekahkan kepada ahlinya. Kita itu tidur di rumah sakit berhari-hari itu ya karena apa? Dulu disuruh mensedekahi orang-orang yang tidur di depannya toko-toko, di emperan toko, tidak mau. Akhirnya kita ditidurkan oleh Allah di rumah sakit. Walaupun kelasnya VVIP, tapi tidurnya kan rumah sakit. Masih enak tidur di rumah sendiri walaupun tidak pakai spring bed. Maka ketika kita diberi kesehatan oleh Allah, tidak pernah merasa nikmat sehat itu lebih baik daripada nikmat wisata. Ya, sehingga kita lupa tidak mensedekahi diri sendiri. Kan istilahnya orang Jawa gini, itu ada orang buat dirinya sendiri aja pelit banget, apalagi buat orang lain. Karena ada tipologi orang yang untuk kepentingan dirinya sendiri itu sulit sekali. Contohnya begini, ketika sakit disuruh ke puskesmas saja nggak mau, eman buang uang ke puskesmas. Nah ini orang-orang yang tipenya tidak mau mensedekahi dirinya. Ya sama dengan kenapa kita itu kena penyakit zaman sekarang, diabetes, ya, diabetes. Karena kita selalu memforsir perut, tidak pernah mengistirahatkan perut. Maka di kitab itu orang yang kena penyakit diabetes itu kategori orang serakah. Kalau kita nggak serakah, nggak mungkin kena penyakit itu. Terus dokter memberikan arahan setiap bulan diperiksa lingkar perutnya. Bahwa ikuru kok wetengi padha karo sing lemu, itu perlu disedekahkan biar kempes. Makanya terus diperiksa kolesterolnya, darah tinggi, asam uratnya dan sebagainya. Ya satu kali periksa 15.000, 3 pilihan paket periksa tadi ya 45.000. Tapi kalau disuruh mensedekahi yang namanya tubuhnya, puasa Senin Kamis tidak mau. Ya akhirnya kan sedekahnya pilih obat daripada pilih mensedekahi dirinya, mengistirahatkan total supaya tidak beraktivitas. Kita tidak pernah lupa, kita ini selalu mensakiti diri sendiri, mendolimi diri sendiri. Oke, jadi kalau kita mengikuti ajaran sosialnya Nabi, ya, kalau ingin sehat, ya kuncinya ada di kepala dan di hati. Ya, kita setiap minggu olahraga rutin, tapi kalau kepala kita pusing, hati kita sumpek, nanti akan timbul penyakit yang macam-macam namanya penyakitnya dan sulit disembuhkan. Kalau ingin sembuh ya hatinya dibenahi dulu, otaknya dibenahi dulu, supaya semua apa yang kita rasakan di dalam sendi-sendi kita ini disembuhkan oleh Allah. Nah yang pertama, kalau ingin sembuh, kalimat-kalimat yang kita ucapkan harus positif. Okay. Contohnya kalau kita mau berobat ke dokter, ini kalau kita bicara akal sehat, kalau mau berobat ke dokter, pikiran kita harus positif. Ya Allah, saya ditunjuki oleh Allah ke dokter A. Ya kita berpikir positif bahwa lantaran dokter itu, ya, wasilahnya si dokter itu dan obatnya kita disembuhkan oleh Allah. Jangan mengucapkan, ayo kita pergi ke dokter A,
Ya mudah-mudahan kita dapat obat di sana dan jodoh. Itu ucapannya sudah nggak dianggap nggak positif, itu ucapannya sudah negatif. Nah kalau nggak yakin begitu, kenapa harus ke dokter? Makanya diajari oleh Nabi kalimat thayyibah, kalimatun thayyibatun itu kita pergi ke dokter apa saja, kita menata niat dan menata hati. Kalau memang kita dilangkahkan oleh Allah ke sana, maka kita yakin bahwa Allah menemukan dan mengantar kita kepada obat yang kita cari. Jangan muncul kata-kata yang nggak thayyibah, kalimatun thayyibah. Wah, mudah-mudahan aja kita ke sana bisa sembuh. Terus sekarang kan terjadi juga fenomena, kalau orang berobat ke puskesmas tidak yakin. Gus, itu obatnya kan standar, Gus. Saya ingin obatnya yang spesial, saya harus ke dokter spesialis. Belum tentu. Kalau sudah dikasih Allah tempat berobat yang dekat dengan rumah, yang sangat murah, tapi hatinya nggak yakin, sehingga diobati obat puskesmas tetap sakit karena yakinnya obatnya dokter spesialis. Karena di zaman Harun al-Rasyid, ya Raja Harun al-Rasyid itu ada seorang tabib menguji keimanan orang, ya. Kapsulnya itu tidak diisi obat tapi diisi tepung. Karena orang itu yakin bahwa dokter itu memiliki mukjizat, ya, yang dititipkan oleh Allah kepada dirinya. Setiap yang datang dari dokter itu membawa kesembuhan. Orang tidak ditakdirkan jadi dokter kalau Allah tidak mengizinkan dirinya jadi dokter. Ternyata orang yang imannya bahwa mengatakan obat ini dari Allah melalui dokter, dia sembuh. Itu isinya tepung. Tapi yang betul-betul obat tapi tidak yakin bahwa yang menyembuhkan adalah Allah, ya, seperti yang hadis sebelumnya kan, orang sakit yang menyembuhkan Allah, orang lapar yang memberi makan adalah Allah. Yang isinya betul-betul obat tidak sembuh. Nah, ini seorang dokter menyimpulkan obat sehebat apapun, semahal apapun, dosisnya setinggi apapun, kalau hati orang itu tidak yakin dengan obatnya, maka obat itu tidak akan berfungsi. Karena hati tidak mau memfungsikan obat ke dalam tubuhnya. Oke. Jadi akhirnya orang itu tidak sembuh, justru yang hanya minum tepung dimasukkan ke kapsul dia sembuh. Ditanya apa? Dia yakin bahwa Allah lah yang menyembuhkan, Allah lah yang membuat dia sakit. Fa idza maridtu wa huwa yashfin, ketika aku sakit maka Allah yang menyembuhkan, yang diutus Allah wujudnya adalah dokter. Oke. Ya, kurang lebihnya itu pada pertemuan kali ini, ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah, ya, karena kita sebulan setengah full libur ngaji karena banyak yang puasa. Ini saya mulai ngaji lagi, ya, mudah-mudahan ke depan kita diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga bisa tambah semangat ngajinya. Marilah kita berdoa kepada Allah sebelum kita akhiri. Ini adalah pelajaran hadis. Barang siapa menghafal hadis 40, maka jaminannya adalah surga. Kalau tidak mampu menghafal, yang penting pernah ngaji hadis 40, juga jaminannya, ya, terasnya surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ij'al awwala majlisina hadza salahan wa awsatuhu falahan wa rahmatan wa ni'matan wa takrimatan wa maghfiratan. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Allahumma ighfir lana maghfiratan tuslihu biha sya'na fid darain warhamna rahmatan sya'na biha fid darain wa tub alaina taubatan nasuha la anfusa abadan wa lazimna al-istiqamah la azimu anha abadan. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta alaika tawakkalna
wa anta rabbul arsyil azim, ma sya'allahu kana ma lam yasha' lam yakun, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsina wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha, inna rabbana ala siratin mustaqim. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.